Perkenalkan, nama saya Rizky Tawakal, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 43. Mohon izin, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baiklah, perkenalkan Mas, nama saya Nur Saifuddin, umur 26 tahun. Saya berprofesi sebagai guru. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Menurut saya Mas, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang bela negara sesuai dengan profesi Bapak yaitu sebagai guru? Hal yang sudah saya lakukan sebagai guru ya Mas, yang pertama mengajarkan dan mendidik nilai-nilai luhur Pancasila kepada murid-murid saya. Yang kedua, mencontohkan sikap baik dalam perbuatan maupun perkataan Mas. Baik, ini pertanyaan terakhir Bapak. Dalam menanggapi kasus-kasus atau isu-isu kontemporer yang saat ini sedang terjadi, salah satunya korupsi. Bagaimana tanggapan Bapak tentang korupsi itu? Ya, menurut saya, korupsi itu tindakan yang tidak terpuji Mas, dan melanggar hukum. Oleh karena itu, kita harus mencegah mulai dari diri sendiri dan keluarga kita dengan cara selalu bersikap jujur. Baik Bapak, pertanyaan sudah selesai, dan apa pesan dan kesan untuk para CPNS? Pesan dan kesan saya untuk CPNS Mas, kalian ini para CPNS harus berintegritas, harus bisa menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Jangan mudah menjadi provokator atau pemecah belah kesatuan Mas. Baik, terima kasih Bapak atas wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Rioni. Saya dari Latsar tahun 2022, angkatan 43, kelompok 4, absen 40. Di sini saya mendapatkan tugas podcast tentang bela negara. Dan di sini saya mengangkat tentang latar belakang pendidikan. Perkenalkan, ini narasumber saya dari lulusan Pondok Pesantren. Perkenalkan, nama saya Lukman Irsad. Saya berasal dari Lumajang. Saya lulusan pesantren Tebu Ireng, tempatnya yang ada di Jombang. Saya lulusan tahun 2020 dengan predikat cum laude. Oke, bagus banget Mas. Di sini saya mau bertanya Mas tentang bagaimana latar belakang pendidikan Pondok Pesantren. Terima kasih Mas. Pendidikan pondok pesantren itu tidak melulu tentang belajar agama. Yang Anda ketahui di masyarakat sekitar kan pondok pesantren kan belajar tentang agama kan. Kalau di Tebu Ireng itu beda Mas. Di Tebu Ireng itu kita selain belajar agama yang ditekankan di sana, kita juga belajar tentang ilmu umum seperti ilmu sosial, ilmu bermasyarakat. Dan di sana juga tidak hanya itu aja, kita juga belajar tentang cara berkarya, cara berkreasi seperti menghasilkan produk UMKM atau kita belajar untuk bekerja Mas. Jadi kalau kita lulus kita udah siap untuk menghadapi lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih Mas. Jadi di pondok itu tidak belajar melulu tentang ilmu agama Mas ya? Iya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua Mas ya. Apakah Anda bisa mencantumkan nilai-nilai bela negara yang ada di pesantren? Terima kasih Mas. Siap, terima kasih Mas. Yang selama ini saya pelajari tentang bela negara yang ada di pesantren saya, yaitu kami selalu belajar disiplin Mas. Seperti kita selalu sholat tepat waktu, bangun pagi, tahajud. Kita tuh di sana belajar disiplin. Dari segi belajar kita harus tepat waktu. Kemudian dari segi kerja kelompok, di sana kita sangat kompak sekali Mas. Apalagi dari segi gotong royong, bersih-bersih, mengerjakan tugas bersama. Itu yang diterapkan di pondok pesantren kami, yang sangat mencerminkan bela-bela negara di sana. Terima kasih Mas. Oke, Mas. Pertanyaan terakhir ini Mas. Sekarang ini kan Anda sudah lulus dari pondok pesantren. Kebiasaan apa sih yang masih Anda terapkan sekarang waktu Anda masih di pondok pesantren? Makasih.
Siap Mas. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Alhamdulillah saya tahun 2020 sudah dinyatakan lulus dari pesantren Tebu Ireng dengan predikat terbaik. Sekarang saya sudah bekerja di masyarakat, sudah masuk di lingkungan masyarakat. Yang masih saya terapkan di kegiatan pesantrennya di masyarakat, yang masih saya terapkan adalah saya sering melakukan sholat 5 waktu secara rutin di masjid. Kemudian saya sering membantu masyarakat yang kesusahan. Itu perilaku yang saya cerminkan dari pesantren dan saya terapkan di masyarakat. Kemudian saya selalu menghormati orang tua maupun orang tua itu kandung, orang tua secara umur atau usia, itu saya menghormati dengan cara berbicara yang baik, halus, sopan, seperti itu Mas. Dan kemudian saya menyontohkan kepada teman-teman saya yang masih tidak paham tentang agama, saya ajarkan mereka tentang agama, seperti itu. Oke Mas, terima kasih ya cukup hari ini Mas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita berjumpa dengan Ibu Aini. Beliau merupakan dokter dari salah satu klinik. Kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu wawasan kebangsaan yang dapat mengancam keselamatan, keberlangsungan, persatuan dan kesatuan bangsa, yakni narkoba dan psikotropi. Ibu, narkoba itu apa sih Bu? Narkoba itu salah satu obat psikotropika, yang disalahgunakan sama masyarakat, sama teman-teman disalahgunakan. Sebenarnya itu psikotropika, obat untuk anestesi penenang yang sama teman-teman itu disalahgunakan ketika mereka punya masalah, mereka melarikan diri ke narkoba, dan itu sangat disayangkan karena efeknya sangat berbahaya. Kalau misalkan narkoba itu kita pakai untuk penenang, karena untuk butuh pasien yang sakit, pasien yang operasi, itu dengan dosis yang tepat. Teman-teman di masyarakat pada umumnya di luar, mereka memakai itu untuk dijadikan penenang dari masalah. Padahal sebenarnya masalah tidak akan hilang, tapi cuma penenang sementara. Dan kenapa kok narkoba itu berbahaya? Karena jika dosisnya berlebihan, itu efeknya benar-benar sangat jelek untuk kesehatan. Contoh, halusinasinya dia sangat kuat sekali. Halusinasi dia sangat kuat. Yang kedua, emosi juga labil. Bahkan banyak ketika dia memakai narkoba dengan yang berlebihan, sampai dia itu sangat labil, marah-marah, marah emosinya dia tidak bisa dikontrol sama sekali. Terus yang ketiga, gangguan tidur juga sangat berkurang. Gangguan tidur itu, jika dia gangguan tidur sangat berkurang, otomatis dia ke asam lambung juga, stres yang berlebihan, akhirnya dia sakit. Dan banyak teman-teman yang tidak tahu bahwa dengan narkoba itu bukannya menenangkan, bukannya menyembuhkan, malah akan menambah masalah. Gimana sih Bu tanda-tanda orang yang mulai kecanduan itu? Orang yang kecanduan itu yang pertama, dia labil ya, seperti yang saya bahas tadi, dia labil, emosinya naik turun. Yang kedua, dia pucat sekali, badan kurus, karena nafsu makan. Kebanyakan orang yang sudah terkena narkoba, dia biasanya terasa kenyang yang berlebihan, tapi setelah nanti habis, kadarnya sudah habis efeknya, nafsu makannya besar. Jadi benar-benar sangat tidak teratur. Kemudian tidur, dia tidak ada ngantuk sama sekali. Dia benar-benar sampai begadang berapa puluh jam pun dia mampu. Dan akhirnya jika dengan dia begadang, dengan makan yang tidak teratur, sebenarnya efeknya bisa terlalu juga, asam lambung meningkat, bisa juga ke kondisi kejiwaan karena labil ya, karena labil, benar-benar emosi tidak stabil. Terus ada lagi, karena sangat ketergantungan, mereka sampai bisa menghalalkan segala cara supaya dia bisa mengkonsumsi lagi narkoba. Nah, dan itu yang paling penting, kenapa kok sama pemerintah sampai sebegitunya sekarang digalakkan, supaya biar teman-teman tahu bahwa narkoba bukan mengurangi masalah tapi akan menambah masalah. Berarti narkoba sangat berbahaya ya Bu ya? Sangat berbahaya sekali. Berarti juga ya Bu? Banget. Jadi untuk narkoba itu sendiri itu contohnya apa sih?
kayak morfin, kayak heroin, kayak kokain ya, itu sebenarnya sama-sama fungsinya untuk menenang, sama-sama fungsinya untuk menenang, dan saya harap untuk teman-teman, ayo kita hindari, kalau bisa kita jauhi supaya generasi muda bisa lebih tumbuh dan berkembang lebih dari yang sekarang. Tapi Bu, sebagai generasi muda, cara apa sih Bu agar kita terhindar dari narkoba? Sebagai generasi muda selalu saya tekankan ya ke teman-teman juga, ke teman-teman halayak umum, itu paling tidak dengan agama, karena dengan agama dia yang agama yang bagus, otomatis dia pasti akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena pastinya dengan narkoba, dengan efek mabuk, alkohol itu kan haram. Narkoba itu lebih daripada alkohol lagi, dia akan lebih hilang kesadarannya, efeknya mabuk, pastinya haram sekali. Dan biar tercipta generasi muda yang bagus, ayo kita hindari narkoba, biar paling tidak bisa tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang lebih keren lagi. Dengan agama yang bagus, dengan pendidikan orang tua yang bagus juga, orang tua selalu ada di samping generasi muda. Insya Allah anak-anak itu di samping guru juga sekolah, pergaulan juga lingkungan yang sehat, insya Allah anak-anak akan lebih tumbuh dan berkembang dengan lebih bagus lagi. Bisa jadi benteng sendiri ya Bu ya? Benar, bisa membedakan. Ibu Marizin, ada pesan nggak untuk generasi muda supaya tidak sampai terjerumus sampai narkoba? Untuk adik-adik semua, untuk teman-teman semua, bahwa kita tidak lepas dari kesalahan ya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kelemahan hanya milik kita. Mumpung dari sekarang kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Ayo kita sama-sama belajar untuk lebih baik lagi. Kita bisa menggali, berteman dengan siapapun boleh, yang penting kita bisa membedakan teman yang bisa mengarah ke arah kebaikan sama teman yang bisa membuat kita terpuruk. Ayo kita bisa memilah teman yang bisa diarahkan ke arah yang lebih baik, yang bisa membawa kita ke arah lebih baik, kita dekati, kita selalu bersama. Tapi ketika teman yang mengarahkan kita ke arah yang keburukan, ayo kita menasihati, karena mumpung belum terlambat, ayo kita cegah. Dan jika teman-teman yang pemakai, yang sudah kadung memakai, insya Allah dengan kemauan yang kuat, dengan tekad yang kuat, insya Allah kita bisa cegah, bisa kurangi. Semoga sehat semua, semoga berkah semua. Dengan kita mencintai Allah, dengan kita mencintai agama kita, dengan kita mencintai orang tua kita, insya Allah itu salah satu benteng kita untuk bisa mengarah menjadi manusia yang lebih baik. Ibu, terima kasih. Ya, ini insya Allah jadi pesan yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Ya, makasih Bu. Selamat sore Bu. Terima kasih. Amin.